Sungguh gila. Aku menemukan hasil USG di kamar ibu kandungku yang seorang janda. Saat aku tahu yang sebenarnya, aku pun menangis. Ternyata namaku Irin. Aku tinggal bersama suamiku, Yuan, di sebuah rumah kecil tapi hangat di pinggiran kota. Kami baru menikah 2 tahun. Meskipun penghasilan kami tak besar, hidup kami cukup untuk tertawa, cukup untuk saling menggenggam, cukup untuk merasa rumah ini benar-benar milik kami. Ibuku, Bu Lastri, sudah setahun tinggal bersama kami. Sejak ayahku meninggal, beliau lebih senang menetap di sini daripada di kampung. Awalnya aku takut suamiku merasa tak nyaman. Tapi ternyata, Yuan sangat pengertian. Bahkan kadang mereka bisa bercanda seperti anak dan ibu kandung. Hingga suatu malam, suara telepon memecah ketenangan. Aku baru selesai membereskan dapur. Yuan sedang duduk di ruang tengah, memainkan ponselnya ketika dering itu datang. Aku melihat sejenak ke layar telepon rumah yang jarang sekali berbunyi. Nomor kampung. Yuan berdiri, mengangkatnya. "Halo, Assalamualaikum." "Yah," ucapnya pelan. Aku mengintip dari balik pintu dapur. Nada bicara Yuan awalnya biasa, lalu berubah menjadi agak lesu. Satu tangannya mengusap tengkuknya, tanda dia sedang bingung atau ragu. "Iya, yah, iya, ngerti. Di sana sepi ya?" Iya, kalau sendiri terus juga bosan." Aku mulai merasa ada yang berubah. Yuan jarang terlihat segelisah seperti itu hanya karena telepon dari ayahnya. Setelah menutup telepon, dia berdiri diam cukup lama. Matanya menatap lantai seakan ada sesuatu di sana. "Kenapa, Mas?" tanyaku sambil mendekatinya. Dia menoleh padaku, tersenyum kaku. "Ayah." "Ada apa dengan ayah?" Beliau bilang, kesepian di kampung. Sejak pensiun, katanya nggak ada kegiatan, nggak ada teman ngobrol. Mau ke rumah kita untuk sementara. Aku terdiam sesaat. "Maksudnya, tinggal bareng kita?" "Iya, sementara aja," katanya. "Sambil cari suasana baru. Lagian, ayah sendirian di sana. Kasihan juga, kan?" Aku menarik napas pelan. "Ya, aku ngerti, Mas. Nggak apa-apa. Toh di rumah ini udah ada ibu juga. Siapa tahu mereka bisa jadi teman cerita." Mata Yuan berbinar lega. Dia menggenggam tanganku erat. "Makasih, Rin. Aku tahu ini mendadak. Tapi aku yakin kamu bisa terima ayah." Aku mengangguk. Tapi di hatiku, ada rasa cemas yang tak bisa kutafsirkan. Bukan karena aku tidak suka Pak Darto. Tapi, 2 orang tua dalam satu rumah kecil, dan aku tidak pernah mengenal Pak Darto sedekat itu. Keesokan harinya, rumah kami yang sederhana itu terasa berbeda. Ibu sibuk merapikan kamar tamu. Aku dan Yuan menyiapkan tempat tidur tambahan. Kami berdua seperti menyambut tamu agung. Tapi aku tidak tahu bahwa suara telepon malam itu bukan hanya membawa permintaan sederhana, melainkan akan mengubah arah hidup kami sepenuhnya. Dan ternyata, tidak semua mertua datang dengan doa baik. Ada yang datang membawa badai. Sudah seminggu sejak Pak Darto tinggal di rumah kami. Awalnya semua tampak biasa saja. Bahkan aku sempat bersyukur. Rumah yang dulu sunyi saat aku dan Yuan kerja kini lebih ramai. Pak Darto dan Ibu jadi sering masak bersama.
atau duduk di teras sambil menyeruput kopi dan membicarakan hal-hal yang aku pikir remeh. Cuaca, harga cabai, cerita zaman muda. Namun, entah kenapa, belakangan ini, ada sesuatu yang mengganjal. Aku mulai merasa ada kedekatan yang berbeda di antara mereka. Bukan sekadar akrab, tapi seperti, entahlah, terlalu hangat, terlalu intim. Suatu malam, sekitar pukul 11, aku terbangun karena haus. Yuan sudah tidur pulas. Aku turun ke dapur dengan langkah pelan agar tak membangunkannya. Tapi langkahku terhenti saat sampai di lorong. Ada suara tawa dari dapur. Tawa seorang laki-laki dan suara ibu. Aku mengendap pelan. Dapur kami kecil dan hanya dibatasi tembok setengah. Dari lorong, aku bisa mengintip tanpa terlihat. Dan di sanalah mereka. Ibu duduk di kursi dekat kulkas, memakai daster hijau kesayangannya. Pak Darto duduk tepat di sebelahnya. Terlalu dekat. Bahu mereka hampir bersentuhan. Di hadapan mereka ada 2 cangkir kopi dan sepiring gorengan. Aduh, Mas, kamu itu masih aja suka godain, ya? Suara ibu menggoda sambil menepuk pelan lengan Pak Darto. Pak Darto tertawa kecil. Loh, Las, kamu sendiri yang ngingetin zaman dulu. Aku cuma ikut nostalgia aja. Ya tapi jangan pakai kedip-kedip mata gitu juga kali. Kayak dulu waktu kamu suka nyanyi di pos ronda tuh. Lah itu karena kamu selalu duduk di bangku paling depan, ngeliatin aku nyanyi. Jadi ya, terinspirasi. Ibu memukul lengannya pelan, sambil tertawa renyah. Aku meneguk ludah. Apa-apaan ini? Aku mundur pelan, kembali ke kamar. Tapi rasa hausku sudah lenyap. Berganti dengan degup jantung yang tak karuan. Besok paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kini aku tak bisa menatap ibu dan Pak Darto, tanpa memutar kembali adegan semalam. Mereka datang dari arah kamar masing-masing, tertawa seperti biasa. Rin, tadi malam kamu bikin kue pisang ya? Wangi banget sampai aku kebangun, kata ibu sambil duduk. Aku menoleh cepat. Aku tidur. Bu, mungkin itu gorengan yang ibu sama Pak Darto makan, ya? Ibu tersentak. Matanya bergerak cepat ke arah Pak Darto. Oh, iya, kami tadi sempat ngobrol di dapur. Biasa, nggak bisa tidur, kata Pak Darto cepat. Kok bisa-bisanya ngobrol tengah malam? Sih, kayak anak SMA aja, jawabku sambil mencoba tertawa. Tapi tak ada tawa tulus dalam suaraku. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka makin mencolok. Suatu sore, saat aku pulang lebih awal dari kantor, aku mendapati mereka sedang menonton sinetron di ruang tengah. Hanya berdua. Duduk di sofa panjang, dengan posisi Pak Darto bersandar santai, dan ibu duduk bersila, dengan tangan menyentuh lutut Pak Darto. Aku langsung menghampiri. Pada santai banget ya, kataku sambil meletakkan tas. Ibu tersentak, lalu berdiri. Loh, kamu kok cepat pulang, Rin? Iya, bosku lagi baik hati. Pak Darto ikut berdiri. Kita cuma nonton berita, Rin. Padahal layar jelas menunjukkan adegan sinetron percintaan yang sedang panas-panasnya. Aku duduk tanpa berkata apa-apa. Jantungku mulai berdegup aneh. Aku tak kuat lagi menyimpan ini sendiri. Malam itu, setelah ibu dan Pak Darto masuk kamar masing-masing, aku duduk di tempat tidur dengan wajah murung. Yuan menoleh dari ponselnya. Kenapa? Sayang? Capek kerja?
Aku menggeleng. Aku mau tanya, tapi tolong jawab jujur ya. Wajah Yuan jadi serius. Apa? Kamu ngerasa aneh nggak sama hubungan ayah dan ibu? Dia mengernyit. Aneh gimana maksudmu? Ya, mereka terlalu dekat, Mas. Kayak, bukan sekadar dua orang tua yang kebetulan tinggal serumah. Yuan menghela napas. Rin, kamu cemburu? Apa? Cemburu? Astaga, Mas. Aku cuma merasa ini nggak wajar. Lihat sendiri, mereka sering bisik-bisik, duduk dekat banget. Bahkan kadang ngobrol tengah malam di dapur. Aku nggak pernah lihat ibu begitu ke orang lain. Yuan diam sesaat. Mereka kan teman lama. Dulu tinggal satu desa juga. Mungkin nostalgia aja. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku memelototinya. Mas, mereka janda dan duda. Sama-sama kesepian. Kamu pikir itu nggak bisa jadi bahaya? Yuan menggaruk kepalanya. Tapi itu ibu kita, Rin. Ayahku dan ibumu. Masa kamu pikir sejauh itu? Aku menatapnya tajam. Aku cuma minta kamu perhatikan. Jangan-jangan kita terlalu naif dan membiarkan sesuatu yang tak seharusnya tumbuh di bawah atap rumah ini. Yuan terdiam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di wajahnya. Beberapa hari kemudian, aku pulang kerja lebih awal lagi. Kali ini sengaja. Aku diam-diam ingin tahu seberapa jauh semua ini berjalan. Aku membuka pintu perlahan, tak ingin menimbulkan suara. Dapur sepi, ruang tengah kosong. Lalu aku dengar suara dari kamar ibu. Bukan suara ribut, tapi suara orang berbicara, berbisik. Lalu disusul suara tawa pelan. Aku mematung. Hatiku rasanya seperti diremas. Sudah beberapa hari ini ibu terlihat lemas. Wajahnya pucat, dan setiap pagi terdengar suara muntah dari kamar mandi. Awalnya aku kira cuma mak atau kecapean. Usianya memang tak muda lagi, dan mungkin aktivitas di rumah yang lebih ramai dari biasanya membuatnya lelah. Tapi pagi itu, ketika aku sedang menyiapkan sarapan di dapur, suara muntah kembali terdengar dari kamar mandi belakang. Kali ini lebih keras dan lama. Aku buru-buru mendekat. Bu, ibu kenapa? Tak lama, pintu terbuka. Ibu keluar dengan wajah basah keringat, langkahnya goyah. Tangannya menekan perut bagian atas. Aduh, perut ibu begah banget. Rin, kayak kembung. Aku menuntunnya ke kursi. Sini, duduk dulu. Aku ambilkan air hangat ya, Bu. Ibu mengangguk pelan. Saat aku kembali dengan segelas air, aku menatapnya lebih lama. Nafasnya masih berat, tapi bukan itu yang menggangguku. Melainkan aroma tubuhnya. Bukan bau tidak sedap, tapi bau khas yang sering aku kenali. Bau logam samar. Bau yang dulu menempel padaku waktu aku sedang hamil muda. Aku mengerutkan dahi. Bu, ini udah hari keberapa ibu muntah-muntah kayak gini? Baru 3 harian. Paling, jawabnya sambil mengusap tengkuk. Biasa, masuk angin. Masuk angin tiap pagi, Bu? Dia menoleh cepat. Matanya sedikit membelalak. Kok kamu nanya gitu? Aku mendekat. Bu, aku perempuan. Ibu juga. Ibu pasti tahu, mual tiap pagi itu bukan masuk angin. Itu kayak morning sickness. Ibu tertawa kecil, tapi nadanya getir. Aduh,
Kamu ada-ada aja. Mana mungkin? Ibu ini udah tua, Rin. Bu, zaman sekarang umur segini masih bisa hamil. Toh Bu belum menopause kan? Ih, ngaco kamu. Ibu mendesis, lalu menunduk. Jemarinya meremas ujung daster. Ibu cuma kecapean. Udah, jangan dibesar-besarin. Aku tak membalas. Tapi dalam hati, aku yakin ada yang sedang disembunyikannya. Malamnya, aku bercerita pada Yuan. Mas, ibu tadi pagi muntah lagi. Dan aku curiga, jangan-jangan dia hamil. Yuan langsung berhenti menyuap nasi. Apa? Hamil? Astaga, Rin, kamu serius? Aku mengangguk. Tandanya mirip banget sama waktu aku hamil dulu. Dan aku nggak yakin itu sekadar masuk angin. Yuan menatap kosong ke arah meja makan. Tapi, kalau ibu hamil, siapa? Dia tak menyelesaikan kalimatnya. Matanya menatap jauh. Lalu perlahan-lahan ia menoleh ke arah kamarnya Pak Darto. Aku mengangguk pelan, membenarkan isi pikirannya. Keesokan harinya, aku pulang lebih awal dari kantor. Aku sengaja. Dan benar saja, saat masuk rumah, aku melihat ibu di ruang tengah duduk sambil memegangi perutnya. Pak Darto duduk di sampingnya, wajahnya terlihat tegang. Aku berdeham keras. Mereka berdua sontak menoleh. Rin, kamu udah pulang? Suara ibu terdengar gugup. Aku meletakkan tasku, berjalan pelan ke arah mereka. Mataku mengarah ke tangan Pak Darto yang buru-buru menarik diri dari menyentuh bahu ibu. Bu, aku udah pesen jadwal periksa ke klinik ibu dan anak besok pagi. Kita cek sekalian ya. Biar ibu tenang. Ibu mendadak pucat. Ngapain? Ibu cuma masuk angin. Rin? Kalau masuk angin, kita bisa pastikan lewat cek dokter kan? Pak Darto berdiri. Gak usah merepotkan gitu. Rin, ibu kamu kan cuma kecapean. Aku menatapnya tajam. Pak Darto, saya bukan anak kecil. Saya tahu bedanya masuk angin dan gejala kehamilan. Hening menyelimuti ruangan. Ibu menunduk. Tangannya gemetar di atas paha. Lalu, tiba-tiba ia berdiri. Ibu ke kamar dulu. Aku tak menahan. Tapi aku tahu, kebenaran hanya tinggal menunggu waktu. Pagi harinya, dengan bujukan panjang dan wajah datarku yang tak bisa dibantah, akhirnya ibu ikut ke klinik. Dia diam sepanjang perjalanan. Bahkan tak mengeluh saat darahnya diambil, atau saat disuruh USG oleh bidan. Aku menunggunya di luar ruangan sambil gelisah. 10 menit kemudian, ibu keluar dengan wajah datar. Bidan menyusul, memanggilku masuk ke ruangan. Bu Irin, ibu Anda perlu istirahat cukup dan jaga asupan nutrisi. Karena beliau sedang mengandung 5 minggu. Seakan waktu berhenti. Suara itu menggema di telingaku, seperti ledakan tanpa suara. Aku memalingkan wajah ke arah ibu. Ia duduk di kursi dengan kepala tertunduk dalam. Kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. Bu, suaraku tercekat. Jadi benar, ibu hamil? Tak ada jawaban. Hanya isak pelan yang perlahan terdengar. Lalu ia mengangguk kecil. Matanya mulai basah. Aku minta maaf, Rin. Aku berdiri pelan. Nafasku seperti tersumbat. Dunia seperti miring. Tapi bukan karena marah, melainkan karena luka. Luka yang terlalu dalam,
karena orang yang paling kupercaya menyimpan rahasia sebesar ini di dalam rumahku sendiri. Sesampainya di rumah, Yuan langsung menyambut di depan pintu. Gimana hasilnya? Aku tak menjawab. Hanya berjalan masuk dan berkata datar, "Ibu hamil, Mas." Yuan membeku. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tak satu pun kata keluar. Ia menatapku lama, sebelum akhirnya menoleh ke arah ibu yang tertatih masuk ke kamar. Tak lama, terdengar pintu kamar ibu dikunci dari dalam. Aku duduk di sofa. Tubuhku terasa ringan, tapi bukan karena lega, melainkan kosong. Seperti bagian dalam dadaku dicungkil. "Mas?" Suaraku nyaris tak terdengar. "Hom." Kalau ini benar berarti ayah dan ibu kita. Yuan menghela napas berat. Ya, mereka punya hubungan. Dan kita nggak tahu sejak kapan. Aku menatapnya. Berarti, rumah ini sudah bukan rumah yang sama lagi, Mas. Yuan memejamkan mata. Lalu, pelan-pelan ia berkata, "Dan ini baru permulaan. Rin, kita belum tahu akan jadi serumit apa nanti." Sudah 2 hari sejak ibu mengurung diri di kamar. Ia tak banyak bicara, bahkan saat aku mengetuk pintunya pagi-pagi membawa bubur hangat, suaranya hanya lirih di balik pintu, "Taruh aja di meja depan, Rin." Aku tahu dia malu. Aku juga. Tapi rasa malu itu bukan karena aib. Lebih karena kebingungan. Ketika kenyataan melebihi batas logika yang bisa kupahami. Setiap pagi aku bekerja seperti biasa, mencoba bersikap normal. Tapi pikiranku terus berputar. Bagaimana bisa ibuku hamil? Dan diam-diam pula? Dan kenapa Pak Darto tidak bicara sepatah kata pun setelah tahu hasil dari klinik itu? Sampai akhirnya, pada suatu siang saat aku cuti setengah hari dari kantor, aku putuskan untuk membereskan kamar ibu. Bukan karena ingin ikut campur, tapi karena melihat keadaan kamarnya yang makin berantakan dan tak terurus. Saat aku masuk, aroma kapur barus dan balsem khas ibu menyambut. Langkahku pelan, menyapu pandangan ke sekeliling kamar yang remang. Baju-baju menumpuk di kursi, tempat tidur setengah dirapikan, dan ada tumpukan plastik obat di meja rias. Aku mulai membereskan baju. Sambil melipat daster ibu satu persatu, aku membuka laci bawah lemari untuk menyimpan pakaian. Tapi saat menariknya, aku tanpa sengaja menarik bagian bawah tempat tidur yang agak longgar. Dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah amplop putih lusuh. Tertutup. Tanpa nama. Aku sempat ragu. Tapi rasa ingin tahu menumbuk-numbuk dadaku. Tanganku bergetar saat membuka lipatan perekatnya. Dan begitu aku melihat isi dalamnya, dunia seperti berhenti. Hasil USG. Atas nama Lastri. Usia kehamilan 10 minggu. Aku gemetar. 10 minggu? Tapi saat ke klinik kemarin, bidan bilang 5 minggu. Berarti, dia sudah periksa sebelumnya? Diam-diam? Ya Tuhan, Bu, gumamku lirih. Kenapa harus sembunyi, bahkan dari aku? Aku duduk di pinggir ranjang, memandangi hasil USG itu. Hitam putih. Ada foto titik kecil di layar. Tulisan, janin tunggal. Detak jantung positif. Tanganku menggenggam kertas itu erat, seolah-olah aku sedang memegang bukti pengkhianatan, bukan sekadar hasil medis. Tapi bukti bahwa ada dunia rahasia di balik kamar ini, dunia yang bahkan anak kandungnya sendiri tak diizinkan tahu. Langkah kaki pelan terdengar di luar. Pintu kamar terbuka perlahan.
Ibu berdiri di ambang, membawa segelas air putih. Matanya langsung membesar saat melihat aku memegang amplop itu. "Kamu?" Suaranya tercekat. "Kamu buka?" Aku berdiri. "Kenapa, Bu? Kenapa Ibu nggak pernah bilang kalau Ibu udah periksa ke dokter sebelumnya?" Ibu memeluk gelas itu erat-erat. "Ibu nggak tahu harus ngomong gimana. Ngomong jujur, Bu." Dari awal, suaraku meninggi untuk pertama kalinya. Ibu menunduk, matanya mulai basah. Ibu malu, Rin. Malu banget, bahkan ke diri ibu sendiri. Waktu ibu tahu hamil, ibu pikir mungkin itu cuma keterlambatan biasa. Tapi pas periksa diam-diam di bidan kampung, hasilnya jelas. Aku menelan ludah. "Dan kenapa ibu nggak bilang ke siapapun? Ke aku? Ke Mas Yuan?" Tangannya gemetar memegang gelas. "Karena waktu itu, Pak Darto bilang, kita simpan dulu. Kita pastikan dulu kehamilan ini kuat atau enggak." Mataku menyipit. Jadi Pak Darto memang tahu dari awal. Ibu mengangguk lemah. Aku menghela napas tajam, menahan emosi yang terus merangsek ke dada. "Bu, yang lebih menyakitkan dari kenyataan ini adalah kalian memilih merahasiakan semuanya. Di rumah aku sendiri, di bawah atap yang aku jaga siang malam. Kenapa kalian begitu percaya bahwa aku tidak akan mengerti?" Ibu mulai terisak. "Bukan gitu, Rin. Ibu takut. Takut kamu kecewa. Takut kamu jijik sama ibu. Ibu ini perempuan tua. Duda dan janda, lalu kami pacaran?" Aku memotong tajam. Ibu tertunduk makin dalam. "Bu, ini bukan soal usia. Bukan soal norma. Tapi soal kepercayaan. Aku tinggal serumah dengan kalian, dan kalian menyusun kebohongan demi kebohongan. Diam-diam periksa kandungan. Diam-diam menyimpan hasilnya. Kalau aku nggak bersih-bersih tadi, mungkin selamanya kalian masih tetap diam, ya?" Ibu tak menjawab. Tangisnya pecah. Gelas air di tangannya diletakkan ke meja, lalu ia duduk di tepi tempat tidur. "Aku cuma pengen tahu satu hal, Bu." Suaraku mulai melemah. "Sejak kapan semua ini terjadi? Sejak kapan Ibu dan Pak Darto punya hubungan lebih dari sekadar teman ngobrol?" Ibu menarik napas dalam-dalam. "Sejak kamu mengizinkan dia tinggal di sini." Aku tertegun. "Kami memang dulunya kenal. Waktu muda, dia pernah suka sama ibu. Tapi waktu itu, ibu milih ayahmu. Setelah ayahmu meninggal, kami ketemu lagi di sini." Aku memejamkan mata. Ada sesuatu yang nyeri di dadaku. Jadi, semua yang aku lihat, obrolan tengah malam, duduk terlalu dekat, tawa-tawa di dapur itu bukan haluanku, ya? Ibu mengangguk pelan. "Maaf, Rin, ibu salah. Tapi ibu juga manusia yang bisa jatuh cinta lagi." Aku menoleh pelan ke arah amplop di tangan. Kupandangi hasil USG itu, dan untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa rumitnya hidup bisa berubah hanya dalam beberapa minggu. Aku tak tahu bagaimana masa depan rumah ini. Tapi yang ku tahu, rahasia sudah tak bisa ditutup lagi. Pagi itu, suasana rumah sedikit berbeda. Bukan karena ibu yang masih mengurung diri di kamar, atau Pak Darto yang semakin jarang menampakkan wajah. Tapi karena seseorang datang, seseorang yang bisa jadi akan membuka babak baru dalam drama yang semakin kusut ini. Rani, adikku satu-satunya, baru tiba dari luar kota. Rani,
Aku terkejut begitu melihatnya berdiri di depan pagar sambil menarik koper kecil. Rambutnya dicepol asal, wajahnya lelah, tapi matanya tajam seperti biasa. Lama banget kamu bukain pintu. Aku udah ketok dari tadi, katanya, menyibak poni yang menempel di dahinya karena keringat. Aku langsung memeluknya. Aku kira kamu pulang minggu depan. Jadwal seminar batal. Dan aku juga dapat kabar aneh dari tetangga. Katanya, Bu Lastri belakangan sering pusing dan muntah-muntah. Aku membeku. Rani memang tak suka basa-basi. Dan sayangnya, dia juga sangat peka. Kami duduk di ruang tamu. Aku menyeduh teh manis hangat untuknya. Jadi, ada apa sebenarnya? Tanya Rani langsung. Jangan bilang masuk angin, karena aku tahu bedanya. Aku menatap ke dalam cangkirku. Ibu hamil, Ran. Rani mendadak membeku. Apa? Aku mengangguk. 10 minggu. Dan ya, Pak Darto calon bapaknya. Suara cangkir yang digenggam Rani nyaris terjatuh. Ya ampun, Rin, kamu gak bercanda? Seandainya ini hanya lelucon buruk. Tapi kenyataannya lebih dari buruk. Mereka menjalani hubungan ini diam-diam. Di rumah kita. Rani menggeleng tak percaya. Kita ini anak-anak mereka, Rin. Kenapa mereka bisa setega itu? Kamu tahu dari mana? Aku menceritakan semuanya. Dari kecurigaanku sejak awal, malam-malam di dapur, hasil USG yang kusembunyikan dari amplop di bawah kasur, sampai ke pengakuan ibu yang membuatku kehilangan kata. Rani mendengarkan tanpa memotong, hanya sesekali menggigit bibir bawahnya sambil menahan geram. Aku nggak bisa tinggal diam, katanya akhirnya. Kita harus tahu sejauh apa semua ini. Aku mau lihat dengan mata kepala sendiri. Aku menatapnya. Maksudmu? Aku akan perhatikan mereka. Kalau bisa, ikuti mereka diam-diam. 2 hari setelah kedatangan Rani, kami melihat perubahan pola yang mencurigakan. Ibu tak lagi mengurung diri, dan Pak Darto mulai kembali bersikap ramah. Tapi justru itu yang membuat Rani semakin curiga. Kebiasaan bersalah itu seringkali ditutupi dengan sikap terlalu normal, bisik Rani padaku. Dan benar saja. Pada suatu pagi, Rani yang bangun lebih dulu melihat ibu berpakaian rapi. Mengenakan kerudung, memakai bedak, dan bahkan sempat menyemprotkan parfum ke lehernya. Bu, mau kemana? Tanya Rani, berpura-pura santai dari balik koridor. Oh, mau belanja sebentar. Pak Darto anterin, katanya sekalian beli obat mak. Rani mengangguk pelan, tapi aku bisa melihat dari matanya, ia tak percaya. Begitu ibu dan Pak Darto keluar rumah, Rani mengambil helm dan kunci motor. Gue ikutin, katanya cepat. Ran, kamu yakin? Yakin. Aku harus tahu. 3 jam kemudian, Rani kembali dengan wajah panas dan tubuh berkeringat. Tapi ekspresinya bukan kelelahan, melainkan amarah yang mendidih. Gimana? Tanyaku penuh cemas. Rani menatapku lurus. Mereka nggak ke pasar. Mereka ke klinik spesialis kandungan. Aku langsung lemas duduk di sofa. Aku lihat mereka dari seberang. Pak Darto turun duluan, buka pintu mobil buat ibu, gandeng tangannya masuk. Kayak pasangan muda yang lagi cek rutinan. Apa kamu sempat lihat mereka keluar? Iya. 2 jam kemudian. Wajah ibu kelihatan senang.
Mereka bahkan sempat beli es kelapa di pinggir jalan sambil ngobrol mesra. Rin, ini bukan hubungan sembunyi-sembunyi. Ini hubungan yang nyaman. Tapi ditaruh di tempat yang salah. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Apa yang harus kita lakukan? Rani duduk di sebelahku. Kita harus bicara. Dengan mereka. Langsung. Terbuka. Aku menoleh dengan lelah. Aku udah coba. Tapi ibu selalu menghindar. Dan Pak Darto, dia lebih lihai. Seperti udah menyiapkan jawaban untuk setiap pertanyaan. Kalau gitu, kata Rani tegas, aku yang bicara. Malam itu, makan malam berlangsung sunyi. Aku, Rani, ibu, dan Pak Darto duduk mengelilingi meja. Hanya suara sendok bertemu piring yang terdengar. Sampai akhirnya Rani meletakkan sendoknya dengan suara cukup keras. Bu, Pak Darto, saya minta maaf, tapi saya nggak bisa pura-pura nggak tahu. Mereka berdua tertegun. Ibu menatap Rani dengan gugup, Pak Darto menegakkan tubuhnya. Saya tahu kalian ke klinik hari ini, lanjut Rani. Saya lihat sendiri. Ibu langsung menunduk. Pak Darto menelan ludah. Kenapa kalian menyembunyikan semuanya dari kami? Dari Irin? Dari aku? Padahal ini rumah kami juga. Rani, suara ibu pelan, bergetar. Kami nggak tahu harus mulai dari mana. Semuanya terjadi begitu cepat dan penuh rasa bersalah. Tapi kalian tetap lanjut. Sahut Rani cepat. Kalian tetap jalan berdua, tetap cek kandungan, tetap bersikap seolah kami ini cuma penonton. Pak Darto angkat bicara, suaranya tenang tapi tegas. Kami tidak berniat menyakiti kalian. Tapi kami juga manusia, Rani. Kami punya perasaan. Dan kami anak-anak kalian. Kami juga punya perasaan. Rani hampir berteriak. Bagaimana kalau masyarakat tahu? Bagaimana kalau tetangga mulai bertanya? Apa kalian siap dengan semuanya? Hening. Sunyi. Hanya suara napas berat dari ibu yang terdengar. Aku menatap Rani, lalu beralih ke ibu. Bu, Pak Darto, kalau kalian serius menjalani ini, kalian harus bicara terus terang. Jangan lempar kami dalam kegelapan, lalu berharap kami menerima tanpa tahu apa-apa. Ibu mengangguk pelan, air matanya jatuh. Kami akan jelaskan semuanya, katanya akhirnya. Tapi, beri kami waktu. Rani berdiri. Waktu sudah kalian ambil sejak awal. Sekarang saatnya bicara, atau kalian akan kehilangan kami sepenuhnya. Sore itu, rumah kecil kami berubah jadi ruang uap yang menyesakkan. Udara panas, bukan karena cuaca, tapi karena emosi yang sudah terlalu lama dipendam. Rani duduk di sebelahku dengan wajah tegang, sementara ibu mondar-mandir di depan meja makan dengan tangan gemetar, dan Pak Darto duduk di kursi rotan pojok, berusaha tenang. Meski jelas dari sorot matanya, dia tak bisa lagi berpura-pura. Aku menatap mereka berdua, lalu menarik napas dalam. Sudah cukup diam-diamannya, kataku lirih, tapi tajam. Aku ingin tahu semuanya. Sekarang. Ibu menghentikan langkahnya. Pak Darto menyandarkan punggung, masih diam. Rani menambahkan, kami udah sabar. Tapi kalian terus main rahasia seolah kami ini bukan keluarga kalian sendiri. Aku berdiri, menatap langsung ke mata Pak Darto. Siapa ayah dari bayi itu? Suasana hening. Sehening-heningnya. Ibu memejamkan mata, lalu mulai menangis.
Isaknya tertahan, tapi tubuhnya bergetar. Pak Darto tak menjawab. Aku melangkah maju, mendekatinya. Saya tanya sekali lagi, "Pak, siapa ayah dari bayi yang dikandung ibu?" Akhirnya, perlahan, Pak Darto mengangkat wajah. Sorot matanya tak setajam biasanya. "Kami hanya saling menemani, Irin," katanya pelan. "Sama-sama kesepian. Sama-sama kehilangan. Tapi semuanya jadi kebablasan." "Kebablasan?" Suaraku meninggi. "Itu bayi, Pak, bukan hasil salah pencet remote." Rani berdiri juga. "Jadi benar? Itu anak Anda?" Pak Darto mengangguk perlahan. "Iya." Aku mundur selangkah. Perutku seperti ditonjok. Mata ibu masih basah, dan dia terus menatap lantai, seolah ingin lenyap dari dunia. "Kenapa kalian gak bicara dari awal?" Suaraku gemetar. "Kenapa kalian pilih diam, sembunyi, bahkan pergi ke klinik di belakang kami? Kalian sadar nggak? Kalian melakukan semua ini di dalam rumah kami, rumahku dan Yuan." Ibu akhirnya bicara, suaranya pelan, patah-patah. "Kami takut, Rin. Kami tahu kalian nggak akan bisa terima. Ibu pun nggak percaya ini bisa terjadi. Tapi semakin hari, kedekatan kami tumbuh. Ibu pikir, ibu cuma butuh teman bicara. Tapi, ternyata ibu jatuh hati lagi. Dan saat tahu ibu hamil, ibu panik. Panik lalu sembunyi. Sementara kami tiap hari bertanya-tanya ada apa. Apakah kalian gak mikir betapa kami merasa dikibuli?" bentak Rani. Pak Darto menunduk. "Saya minta maaf, Rani, Irin. Saya benar-benar minta maaf. Saya tahu kami salah. Tapi kami juga manusia. Kami berdua pernah kehilangan pasangan. Hati ini tetap hidup, meski usia terus bertambah." Aku menatap mereka berdua. Kalau memang merasa bersalah, kenapa masih dilanjutkan? Kenapa nggak berhenti saat sadar mulai kebablasan? Ibu mulai menangis lebih keras. "Ibu sudah coba, Rin. Tapi rasa ini terlalu dalam. Aku merasa tubuhku gemetar. Kubiarkan air mataku jatuh. Bukan karena sedih semata, tapi karena hancur. Karena di dalam rumah yang kusebut rumah, aku tak lagi tahu siapa yang jujur, siapa yang diam-diam membangun dunia sendiri. Dan sekarang kalian mau apa?" tanyaku dingin. "Melanjutkan? Menikah? Membangun keluarga baru di usia senja? Dengan anak yang akan jadi adikku?" Pak Darto menelan ludah. "Kami belum tahu. Tapi kalau memang itu yang harus kami tempuh, kami siap." Rani tertawa getir. "Hebat. Kalian sudah ambil keputusan bahkan tanpa tanya pendapat kami." Ibu menggeleng cepat. "Bukan begitu, Nak. Ibu. Ibu hanya ingin kalian bahagia juga. Ibu takut kalian terluka." Aku berdiri. "Terlambat, Bu. Kami sudah terluka. Sudah sangat." Pak Darto mendekat, mencoba bicara, tapi Rani menahan tangannya. "Jangan, Pak. Beri kami waktu." "Waktu untuk apa?" tanya ibu lirih. "Untuk menerima," jawabku dingin. "Atau untuk memutuskan?" Malam itu, aku menangis di kamar. Yuan duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. "Rin, ini rumahmu. Kamu berhak marah. Tapi kamu juga harus tahu, kamu tetap punya pilihan."
Pilihan apa, Mas? Mengusir mereka? Atau pura-pura bahagia lihat ibuku menikah dengan ayahmu? Aku menoleh tajam. Yuan diam. Lalu berkata pelan, aku hanya ingin kamu jaga hatimu. Jangan sampai luka ini merusak segalanya, termasuk dirimu sendiri. Aku menatap langit-langit kamar, membiarkan air mataku mengalir. Malam itu udara terasa berat. Bahkan suara kipas angin di ruang tamu, seperti tak mampu meredakan panas yang mengendap di dalam rumah kami. Semua hening, tapi hatiku bergemuruh. Yuan duduk di ujung tempat tidur, memandangi lantai tanpa suara. Wajahnya kaku, rahangnya mengeras, matanya tak fokus. Aku duduk di sisi lain, menatap punggungnya. Sejak konfrontasi sore tadi di ruang tamu, ia belum mengatakan apapun. Tapi aku tahu, ledakan itu hanya soal waktu. Mas, bisikku pelan. Aku tahu ini berat, tapi kamu harus. Jangan, Rin. Suaranya memotong tajam. Aku lagi berusaha berpikir jernih. Jangan ganggu dulu. Aku terdiam, tapi hatiku makin ciut. Tiba-tiba, Yuan berdiri dan melangkah keluar kamar dengan gerakan cepat. Aku mengikuti, panik. Mas, kamu mau kemana? Ke ruang tamu, jawabnya pendek. Saat kami sampai, Pak Darto sedang duduk sendirian di sofa, memegangi termos air panas. Mungkin hendak membuat teh. Yuan berdiri tegak di hadapannya. Ayah. Pak Darto menoleh, sedikit terkejut. Yuan, jangan panggil aku begitu malam ini. Suara Yuan dalam dan dingin. Aku cuma mau satu hal dari ayah. Jawaban. Pak Darto menarik napas pelan. Nak, kalau kamu sudah dengar dari Irin, biarlah kita. Tidak. Yuan membentak, suaranya membelah ruangan. Yang aku dengar belum cukup untuk menjelaskan semua ini. Ayah tidur dengan ibu mertuaku sendiri? Ini bukan cuma aib. Ini penghinaan. Kau tahu itu, ayah? Aku menutup mulut, terkejut. Aku belum pernah melihat Yuan seperti ini. Tubuhnya gemetar, matanya merah. Yuan, dengarkan dulu penjelasan ayah. Pak Darto bangkit, mencoba mendekat. Tapi Yuan menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Kau pikir ini bisa dijelaskan dengan kata kebablasan? Kau pikir ini bisa dimaafkan begitu saja? Mas, tolong tenang dulu. Aku mencoba menahan lengan Yuan. Tapi dia menepisku juga. Selama ini aku menaruh hormat. Aku bangga punya ayah yang tabah setelah ibu meninggal. Tapi ternyata yang kau lakukan adalah tidur dengan ibu istrimu sendiri. Apa kau nggak punya malu, ayah? Pak Darto mengatupkan rahangnya. Aku memang salah. Tapi ini bukan tentang nafsu, Yuan. Ini tentang perasaan. Aku dan Bu Lastri, kami sama-sama sendiri. Kami saling menguatkan. Dan kami jatuh cinta. Cinta? Yuan tertawa miris. Kau menghamili seorang perempuan di rumahku dan menyebut itu cinta. Pak Darto mulai emosi. Kau pikir ayah mau ini terjadi? Ayah bukan binatang, Yuan. Tapi ayah juga manusia. Ayah kesepian. Lalu kau isi kesepianmu dengan cara menghancurkan harga diriku. Kau membuatku jijik setiap kali memandang ruang makan itu. Karena kau tahu di mana pertama kali aku lihat kalian duduk berdua terlalu dekat? Di sana.
Pak Darto mulai bergerak maju, mencoba mendekati Yuan. Tapi Yuan lebih cepat. Dengan amarah membuncah, ia mengayunkan tinjunya ke arah ayahnya sendiri. "Mas!" teriakku, mencoba menghentikannya. Tapi pukulan itu melesat, nyaris menghantam wajah Pak Darto, sebelum kutarik lengan Yuan sekuat tenaga. "Cukup!" isakku sambil memeluk tubuh suamiku dari belakang. "Jangan lakukan ini, Mas. Jangan jadi laki-laki yang kehilangan kendali. Jangan berubah jadi orang yang kamu benci." Yuan berdiri dengan napas terengah-engah. Matanya nyalang, tapi tak jadi memukul. Tubuhnya menggigil, bukan karena takut, tapi karena luka yang terlalu dalam. Pak Darto membeku. Matanya berkaca. Tapi ia tak mundur. Ia hanya berdiri di sana, seperti pria tua yang akhirnya menyadari, tak semua luka bisa diredam dengan kata maaf. Akhirnya, Yuan menepis pelukanku pelan dan berkata dingin, "Kau bukan ayahku lagi. Malam ini, kau sudah membunuh semua kehormatanku." Ia berbalik dan masuk kamar. Aku memandang Pak Darto dengan napas tertahan. Wajahnya kosong. Termos yang tadi digenggamnya kini jatuh ke lantai, air panasnya mengalir, seperti perasaan yang tak bisa dibendung lagi. Pagi itu, aku sedang menyapu halaman rumah ketika Bu Ayu, tetangga sebelah yang terkenal cerewet dan hobi nimbrung urusan orang, berjalan lewat sambil membawa belanjaan. Senyumnya manis, seperti biasa, tapi tatapan matanya tajam. Terlalu tajam. "Pagi, Bu Irin," sapanya dengan suara agak nyaring. Sengaja. "Pagi, Bu Ayu," jawabku singkat. Baru beberapa langkah ia berlalu, tapi aku masih bisa mendengar bisikan samar yang ditujukannya pada Bu Tatik yang sedang memetik daun singkong di halaman seberang. "Ih, itu tuh yang aku bilang semalam. Ibu-ibu sini udah pada tahu semua." Katanya, ibunya Irin hamil. Tapi yang bikin heboh, yang ngisi itu bapak mertuanya sendiri. Gila, kan? Aku membeku. Pegangan sapu di tanganku nyaris jatuh. "Astagfirullah," desis Bu Tatik pelan tapi jelas. "Beneran? Aduh, dunia udah kebolak-balik ya sekarang." Langkahku mundur perlahan. Dadaku sesak. Rasanya seperti dicekik oleh udara yang tadinya tak pernah menyesakkan halaman rumah sendiri. Aku berbalik masuk rumah. Napasku tak teratur. Tanganku bergetar ketika membuka pintu. Di dalam, ibu duduk di ruang tengah sambil merajut. Wajahnya tenang, terlalu tenang, seakan dunia luar tak bergejolak. "Ibu," kataku dengan suara bergetar. Orang-orang mulai tahu. Ibu mengangkat wajahnya perlahan. "Tahu apa?" "Semua." Aku mendesis. Bahwa ibu hamil. Bahwa Pak Darto yang menghamili. "Mereka tahu, Bu. Semua. Warung, musola, kelurahan. Namaku, nama kita jadi bahan omongan." Ibu diam. Tangannya berhenti merajut. Wajahnya memucat. "Bu Ayu yang mulai?" tanyanya lirih. Aku mengangguk. "Ya." Dan sekarang setiap kali aku ke warung, semua orang berhenti bicara. Di kantor kelurahan, pegawai mulai berbisik saat aku datang bawa berkas. Mereka menganggap rumah kita sarang dosa. Ibu mengelus perutnya yang mulai membuncit. Pelan. "Ibu cuma pengen hidup bahagia, Rin. Ibu nggak minta semua ini meledak. Bukan itu soalnya." Aku nyaris menjerit. Ini bukan cuma soal ibu lagi. Ini udah nyeret nama aku,
Mas Yuan, bahkan anak-anak nanti. Ibu tahu nggak, di WhatsApp grup pengajian, ada yang nulis, kalau ibu dan mertua aja bisa kumpul ranjang, apalagi anak dan menantu. Mereka mengira ini penyakit yang nular. Ibu mulai menangis pelan, tapi aku tak bisa berhenti. Gosip ini udah meledak. Anak-anak mainan di pos ronda pun nyanyi-nyanyi. Hamil-hamil di rumah mantu, yang punya anak malah malu. Kau tahu rasanya, Bu? Ibu menunduk. Air matanya jatuh ke pangkuannya. Ibu nggak sangka akan separah ini. Dari arah belakang, suara langkah kaki terdengar. Pak Darto muncul dari kamar, wajahnya kusut. Ada apa ribut-ribut? Tanyanya. Aku langsung menoleh. Pak Darto, mungkin sekarang saatnya Anda bicara. Keluar dari rumah ini, karena kalau tidak, hidup kami akan hancur sepenuhnya. Pak Darto mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Gosip ini udah kemana-mana. Warga anggap rumah ini tempat maksiat. Bahkan tadi Bu RT datang, minta aku mempertimbangkan pindah pengajian. Pak Darto menghela napas berat. Kami nggak niat bikin semua ini jadi konsumsi publik. Kami hanya ingin hidup tenang. Tenang? Aku tertawa pahit. Mungkin seharusnya kalian tinggal di hutan, bukan di tengah pemukiman warga. Ini kota kecil, Pak. Satu bisik bisa jadi badai. Dan sekarang badai itu menerjangku, bukan kalian. Ibu berdiri, tubuhnya gemetar. Rin, maafkan ibu. Tapi, ibu nggak bisa sembunyi lagi. Kalau mereka mau menghakimi, biarlah. Ibu cuma ingin tetap di sini. Lalu bagaimana dengan kami? Sahut Rani yang tiba-tiba muncul dari balik tangga. Bagaimana dengan kami yang tiap hari harus menunduk karena satu kesalahan kalian berdua? Suasana ruang tamu menjadi mencekam. Tak ada yang bicara. Hanya suara detak jam dinding dan tangisan ibu yang mengisi kekosongan. Aku melangkah mundur. Menatap dua sosok yang kini menjadi beban di pundak rumah ini. Mulai besok, jangan heran kalau kami dikucilkan. Kalau tukang sayur nggak mau berhenti. Kalau orang mushola nggak mau salam balik. Pak Darto mengangguk pelan, menatap lantai. Rani mendekat padaku, menggenggam tanganku erat. Mereka harus segera ambil keputusan. Kita nggak bisa terus hidup dalam kubangan gosip dan rasa malu. Sudah 3 malam berturut-turut Yuan tak lagi tidur di kamar. Awalnya aku mengira ia hanya ingin sendiri, melepas penat setelah semua guncangan itu. Tapi nyatanya, ia tak kembali. Ia memilih tidur di sofa ruang tamu. Sendirian. Membelakangiku. Seakan kamar ini tak lagi layak dihuni berdua. Aku berdiri di ambang pintu, menatap tubuhnya yang meringkuk di bawah selimut tipis. Malam itu dingin, hujan gerimis mengetuk jendela, tapi tak ada suara selain napas berat dari dada Yuan yang naik turun tak beraturan. Mas, bisikku pelan. Tak ada respons. Aku melangkah pelan mendekat, duduk di lantai tepat di samping sofa. Mas, kamu gak bisa terus kayak gini, kataku lembut. Yuan membuka mata perlahan. Ia menatapku sebentar, lalu memalingkan wajah. Aku nggak bisa, Rin, katanya akhirnya. Gak bisa apa? Gak bisa tidur di kamar. Gak bisa dekat denganmu. Gak bisa memaksakan diriku untuk seolah semuanya baik-baik saja. Hatiku tercekat. Tapi Mas, aku bukan pelaku dari semua ini. Yuan tertawa pahit. Tapi kamu bagian dari semuanya.
Dan setiap kali aku lihat wajahmu, aku teringat wajah ayah. Teringat ibumu. Teringat bayi itu. Aku menarik napas pelan. Jadi, kamu salahkan aku atas apa yang mereka lakukan. Bukan soal menyalahkan, sahutnya tajam. Tapi ini soal luka yang terlalu dalam. Rin, luka yang gak bisa ditambal hanya dengan tidur di ranjang yang sama. Aku berdiri perlahan, menahan air mata yang mendesak di pelupuk. Mas, kita ini suami istri, kataku lirih. Kita satu tim. Tapi sejak rahasia itu terbongkar, kamu bersikap seolah aku musuhmu. Kamu hindari aku, dinginkan aku, seakan-akan aku bagian dari pengkhianatan itu. Yuan bangkit duduk, menatapku dalam. Aku cuma manusia, Rin. Aku nggak sekuat kamu. Aku tumbuh di rumah yang kuanggap tempat aman. Ayahku, dia satu-satunya yang kujadikan panutan setelah ibu meninggal. Lalu sekarang, dia tidur dengan mertuanya sendiri. Di rumahku, di ranjang ini. Dan kamu pikir aku bisa melihat semua ini tanpa merasa hancur? Aku terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa mengobati luka seperti itu. Yuan mengusap wajahnya. Setiap malam aku berbaring di sofa, berharap saat bangun nanti semuanya cuma mimpi buruk. Tapi sayangnya ini nyata. Dan aku terjebak di dalamnya. Aku juga terluka, Mas. Suaraku pecah. Aku lihat ibuku sendiri hamil di usia tua, dari pria yang selama ini kupanggil ayah mertuaku. Aku juga dihina, dicibir, dituduh macam-macam oleh orang sekampung. Tapi aku bertahan. Untuk rumah ini, untuk kamu. Ia menunduk. Tapi kamu malah memilih sofa dingin daripada pelukan istrimu sendiri. Kamu pikir aku nggak terluka? Sun. Yuan menatapku pelan, tapi matanya sayu. Mungkin kita butuh jarak. Hatiku remuk. Jarak? Suaraku nyaris tak terdengar. Ia mengangguk pelan. Bukan karena aku benci kamu, tapi karena aku gak tahu lagi bagaimana mencintaimu tanpa bayangan orang tuaku menghantui. Aku menatapnya, membiarkan air mata mengalir perlahan. Tidak meledak, tapi mengikis, seperti gerimis yang tak henti-henti menghantam genteng rumah yang mulai rapuh. Jadi, ini akhirnya? Tanyaku lirih. Belum, katanya. Tapi kalau terus seperti ini, aku takut. Akhirnya, itu tinggal soal waktu. Aku menutup mata sejenak, menelan kepahitan. Dunia memang aneh. Saat kau pikir orang tuamu yang membuat kesalahan, ternyata dampaknya menghancurkan kehidupanmu lebih dulu. Yuan kembali membaringkan tubuhnya. Kali ini menghadap tembok. Aku berdiri perlahan, lalu melangkah menjauh. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, bahkan tak ada ucapan selamat tidur. Pagi itu rumah terasa lebih lengang dari biasanya. Tak ada suara langkah Pak Darto yang biasa membangunkan pagi dengan batu kecilnya. Tak ada suara ibu yang memanggil dari dapur, menanyakan apakah aku mau dibuatkan teh hangat seperti biasa. Hanya suara detik jam dinding dan kicau burung yang menggema di sela keheningan. Aku berjalan menuju kamar ibu. Ketika ku gedor pelan, tak ada jawaban. Kubuka pintunya perlahan. Kosong. Ranjang telah dirapikan. Tak ada tas, tak ada baju tergantung, bahkan daster yang biasa ia pakai setiap pagi pun lenyap dari gantungan. Aku bergegas ke kamar Pak Darto. Jantungku mulai berpacu. Dan benar saja, kamar itu pun kosong. Kasurnya sudah dilipat rapi.
Laci terbuka setengah, kosong. Hanya sebuah kertas putih yang tergeletak di atas meja rias kecil. Tanganku gemetar saat meraihnya. Surat itu ditulis tangan. Huruf ibu yang aku kenal sejak kecil. Tulisannya masih rapi, meski sedikit tergesa. Irin, Yuan, Rani, maafkan kami. Kami tahu semua ini tak bisa dimaafkan. Kami sudah terlalu banyak menyakiti kalian. Membuat rumah ini penuh luka dan bisik-bisik yang tak pernah berhenti. Maka kami memutuskan pergi. Jauh. Jangan cari kami. Kami tak tahu apakah ini akan memperbaiki segalanya, tapi kami ingin kalian bisa bernapas kembali tanpa bayangan kami. Kami mencintai kalian dengan cara yang salah. Ibu Pak Darto. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Tubuhku terduduk di ranjang kosong itu, dan air mataku tumpah sebelum bisa kucegah. Rani datang tergopoh-gopoh dari tangga. Rin, kamar ibu kosong. Pak Darto juga nggak ada. Aku hanya mengangkat kertas itu dan menyerahkannya padanya. Matanya menyusuri tiap kalimat dengan cepat, dan wajahnya seketika memucat. Mereka kabur. Aku mengangguk lemah. Iya, kabur. Yuan muncul dari arah dapur, masih dengan wajah lelah dan rambut berantakan. Kenapa pagi-pagi ribut? Rani menoleh cepat. Ayahmu dan Ibu Lastri kabur. Apa? Yuan melangkah cepat, merebut surat dari tangan Rani. Ia membacanya tanpa suara, hanya kerutan yang terus menajam di keningnya. Setelah selesai, ia mendesah keras dan membanting surat itu ke lantai. Pengecut, gumamnya dingin. Mereka bikin kekacauan, lalu lari begitu saja. Aku menggigit bibir, mencoba menahan luapan perasaan yang terlalu campur aduk. Marah, sedih, lega, atau kosong. Rani duduk di sofa, menatap kosong ke arah pintu. Kita bahkan belum sempat benar-benar bicara. Belum sempat memutuskan mau apa dengan bayi itu. Belum sempat memaafkan atau tidak memaafkan. Yuan meremas rambutnya. Apa mereka pikir ini semacam pengorbanan? Mereka kabur, lalu semua jadi baik-baik saja. Aku memungut surat itu lagi. Memandanginya lama. Mereka bukan kabur karena ingin lari dari tanggung jawab, bisikku lirih. Mereka pergi karena tahu keberadaan mereka hanya membuat luka makin dalam. Dan itu tidak membuat luka ini hilang, sahut Yuan. Itu justru membuatnya membusuk. Karena tak selesai. Rani mengangguk. Tahu nggak? Kepergian mereka ini seperti membiarkan kita tinggal di reruntuhan rumah yang terbakar, tapi tanpa tahu di mana memulai membangunnya kembali. Kami terdiam cukup lama. Masing-masing terjebak dalam pikiran sendiri. Tapi satu hal yang pasti, kepergian mereka bukan penyelesaian. Itu hanya penundaan dari konflik yang lebih dalam, kehilangan kepercayaan. Siang itu, aku duduk di kamar, memeluk bantal. Kenangan-kenangan bermunculan tanpa diundang. Suara tawa ibu saat menertawakan acara TV. Langkah berat Pak Darto saat mengambil air tengah malam. Obrolan mereka di dapur yang dulu kuanggap hanya basa-basi ringan, kini menggema seperti gema pengkhianatan. Dan yang lebih menyakitkan bukan hanya karena mereka berbuat salah. Pagi itu, aku datang ke kantor dengan kepala tertunduk. Rasanya berat sekali melangkah masuk ruang yang penuh orang-orang yang dulu hanya mengenalku sebagai Irin, pegawai administrasi yang biasa saja, tak banyak bicara, dan tak pernah bikin drama. Kini, setiap langkahku seakan diiringi tatapan.
Senyuman yang dulu terasa ramah, sekarang seperti topeng yang rapuh. Ada yang menoleh lalu berbisik pelan. Ada yang pura-pura sibuk saat aku lewat, padahal kuping mereka jelas-jelas menajam ke arahku. Dan benar saja, saat aku masuk pantry untuk mengambil kopi, Sally, rekan satu tim yang terkenal tajam lidah, sudah berdiri di sana sambil mengaduk tehnya. "Oh, pagi Irin," sapanya manis, terlalu manis untuk bisa jujur. "Pagi," jawabku singkat sambil menyiapkan gelas. Ia menatapku dari atas ke bawah. "Kamu kuat banget ya. Kalau aku sih, udah malu ngubur diri ke dalam tanah." Aku menoleh pelan. "Maksud kamu?" Sally tersenyum miring. "Yaitu, cerita yang lagi rame banget. Dengar-dengar ibumu dan mertuamu hamil di usia segitu? Duh, sinetron aja kalah, Rin." Aku mematung. "Dan kamu masih sanggup masuk kantor. Luar biasa sih. Aku aja kalau keluarga kayak gitu, mungkin udah resign dan jadi petapa." Lanjutnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku meletakkan sendok adukku dengan pelan, menahan napas. Tapi sebelum aku sempat menjawab, suara Vino terdengar dari pintu pantry. "Sally, cukup." Kami menoleh bersamaan. Vino berdiri dengan tangan disilangkan di dada, ekspresinya dingin. Sally tertawa kecil. "Loh, cuma bercanda, Vin. Kan semua juga udah tahu, tinggal Irin yang harus belajar nerima kenyataan." "Tahu bukan berarti punya hak untuk menghakimi," tegas Vino sambil melangkah mendekat. "Apa kamu pikir dia milih dilahirkan dalam keluarga seperti itu?" Sally membuka mulutnya, tapi Vino menatap tajam. "Keluarga itu bukan pilihan, Sally. Tapi bertahan di dalamnya ketika semua orang menjauh, itu kekuatan." Sally mengernyit. "Ya ampun, kamu terlalu sensitif, Vin." Vino mendekat ke arahku, lalu menatapku lembut. "Yuk, Rin. Aku bantuin bikin kopi." Aku hanya bisa mengangguk pelan. Tanganku masih sedikit gemetar, tapi ada semacam kehangatan yang mulai merambat pelan ke dada. Kami meninggalkan Sally yang mendengus kesal sambil mengambil ponselnya dan pura-pura sibuk. Di meja kerjaku, Vino meletakkan secangkir kopi hangat. Ia duduk di kursi kosong sebelahku, tanpa bicara untuk beberapa saat. Hanya diam, tapi nyaman. "Terima kasih," gumamku akhirnya. Vino mengangguk. "Gak perlu dijelasin, Rin. Aku ngerti." Aku menatap matanya. "Tapi kamu tahu kan, semua orang ngomongin ini. Bahkan grup WhatsApp kantor udah mulai nge-SS berita dari Facebook. Nama ibuku, foto rumahku, semua disebar." Vino menarik napas dalam. "Aku tahu. Tapi aku juga tahu kamu bukan salah satu dari mereka yang harus disalahkan." Aku menggigit bibir. Tapi rasanya semua jari mengarah ke aku. Karena mereka butuh kambing hitam. Dan kamu terlalu diam, terlalu sopan, jadi mereka pikir kamu lemah. Aku menunduk. "Tapi kamu di sini, Irin. Kamu tetap kerja. Kamu nggak lari. Dan itu luar biasa." Aku menatapnya, mata kami bertemu. Vino bukan orang yang biasa bicara manis. Tapi tiap kalimatnya selalu terasa nyata. "Kalau kamu lelah, kamu bisa istirahat," katanya lagi. "Tapi jangan biarkan mereka ubah cara kamu melihat dirimu sendiri." Aku menarik napas panjang, menahan isak yang hampir pecah. "Terima kasih udah ada, Vin." Ia tersenyum. "Selalu,
Rin. Senja itu langit memerah seperti terbakar. Di luar, suara azan maghrib bergema dari kejauhan, tapi di dalam rumah, hanya ada denting sendok di gelas teh yang tak kunjung ku minum. Di seberang meja, Yuan duduk dengan wajah yang tak lagi kutemukan hangatnya. Pandangannya kosong, tapi rahangnya mengeras. Aku tahu, ada sesuatu yang ingin ia katakan. Dan aku tahu, aku tidak akan suka mendengarnya. Aku mau bicara, katanya akhirnya, suara pelan tapi mantap. Aku mengangguk. Aku dengar. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Aku butuh ruang, Rin. Aku diam. Ruang, ulangku pelan. Yuan menatapku sebentar, lalu menunduk. Aku nggak bisa terus tinggal di sini, di rumah ini, dengan semua kenangan yang terus menghantui. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada luka, pada pengkhianatan, pada orang tuaku. Tanganku mulai gemetar di bawah meja. Mas, kalau kamu mau keluar sebentar untuk menenangkan diri, aku bisa mengerti. Tapi, kamu bicara seolah-olah aku akan tinggal di apartemen kantor untuk sementara waktu. Potongnya cepat, seakan tak ingin mendengar apapun dariku lebih dulu. Jantungku seakan terjatuh ke lantai. Berapa lama? Tanyaku dengan suara nyaris tenggelam. Yuan menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Aku memaksa tersenyum, meski bibirku bergetar. Jadi kamu pergi dan membiarkanku di sini sendiri, dengan semua omongan orang, semua tatapan, semua luka, semua hancuran yang ditinggalkan mereka. Aku juga terluka, Rin. Suaranya mulai meninggi. Kamu pikir aku nggak berdarah tiap malam? Aku bahkan nggak bisa tidur tanpa mimpi buruk tentang ayah dan ibumu. Tapi kita ini suami istri, Mas. Seharusnya kita saling menguatkan, bukan saling meninggalkan. Yuan berdiri dari kursinya, berjalan pelan ke jendela. Justru karena aku nggak mau menyakitimu lebih dalam, aku pergi. Pergi bukan menyelesaikan, Mas. Itu hanya melarikan diri. Kalau aku tetap di sini, Rin, ia berbalik menatapku, mata merah, rahang mengeras. Aku takut, rasa sayangku ke kamu akan berubah jadi benci. Aku menutup mulut dengan tangan, tak percaya kalimat itu baru saja keluar dari mulutnya. Kamu benci aku? Ia menggeleng cepat. Belum. Tapi jika aku terus tinggal, terus memaksa senyum padahal hatiku retak, terus memaksakan pelukan padahal aku dingin, lama-lama aku takut rasa itu hilang sepenuhnya. Dan aku nggak mau itu terjadi. Aku berdiri, langkahku goyah. Mas, aku kehilangan semuanya. Ibuku, martabatku, nama baikku, dan sekarang kamu juga mau pergi. Yuan menatapku dalam. Aku minta maaf. Kalimat itu seperti paku terakhir di peti luka. Mas, lihat aku. Aku menggenggam tangannya, meski dia tidak menggenggam balik. Lihat aku. Aku masih di sini. Aku masih berdiri. Aku tidak gila. Tapi kalau kamu pergi juga, aku takut aku benar-benar hancur. Yuan menarik tangannya pelan, melepaskan genggamanku. Aku janji, ini bukan untuk selamanya. Aku tertawa kecil, sumbang. Kalimat itu terdengar seperti seseorang yang sudah lama pergi, hanya saja belum resmi mengucapkan selamat tinggal. Yuan menunduk, diam. Ia mengambil tas kecil dari sudut ruang. Tak banyak, hanya beberapa potong pakaian,
dokumen, dan barang-barang pribadi. Selebihnya, mungkin ia sengaja tinggalkan, sebagai tanda bahwa ia akan kembali. Atau sekadar agar kepergiannya tak tampak terlalu mutlak. Ia melangkah ke pintu. Tapi sebelum ia membukanya, ia berhenti, menoleh ke belakang. "Aku minta maaf, Rin." Dan tanpa menunggu jawaban, pintu tertutup perlahan. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Lampu belum sempat dinyalakan. Hanya cahaya temaram dari langit senja yang kini berubah kelabu. Suara mobil menjauh perlahan dari depan rumah. Pagi itu, aku berdiri di depan sebuah klinik bersalin kecil di pinggir kota. Hawa dingin pagi membuat tanganku menggigil, tapi keringat dingin justru membasahi punggungku. Hatiku gelisah, seperti akan bertemu seseorang yang tahu kebenaran yang selama ini kutolak untuk benar-benar pahami. Nama di papan kecil itu, Dr. Santi Kusumawardhani, SPOG. Satu-satunya nama yang tersisa dalam jejak yang ditinggalkan ibu sebelum ia pergi. Satu-satunya orang yang mungkin bisa menjelaskan sisi lain dari kisah yang selama ini hanya kuterima dalam bentuk luka dan aib. Aku mengetuk pintu ruang praktik, lalu masuk ketika dipersilakan. "Selamat pagi," sapaku pelan. Dokter Santi yang sedang merapikan berkas di mejanya menoleh dan tersenyum ramah. Usianya sekitar akhir 40-an, wajahnya lembut, berkacamata bulat, dan sorot matanya penuh empati. "Selamat pagi, Irin." "Ya?" Aku mengangguk. "Ibumu pernah menyebut namamu beberapa kali," katanya sembari mempersilakan aku duduk. Aku duduk dengan napas tercekat. Saya butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ibu saya dan Pak Darto. Mereka pergi tanpa banyak penjelasan. Tapi saya tahu ibu sempat kontrol di sini. Saya cuma ingin tahu apa yang ibu rasakan, dari sisi yang dia tidak tunjukkan di rumah. Dokter Santi memandangku sejenak. Lalu ia membuka sebuah map berwarna biru di mejanya dan menarik napas. "Bu Lastri, pertama kali datang ke sini sekitar 3 bulan lalu." Ia tampak gelisah, kebingungan, seperti tidak percaya pada apa yang sedang terjadi dalam tubuhnya. Aku menatap dokter itu, menahan diri agar tidak menangis. Waktu hasil USG menunjukkan bahwa ia benar-benar hamil, ekspresinya sulit dijelaskan. Ia tidak menangis, tidak juga tersenyum. Tapi matanya kosong. Seperti seseorang yang ingin percaya bahwa ia sedang hidup, tapi ragu apakah layak. Aku menunduk, memeluk lengan sendiri. Apa dia pernah bilang, kenapa bisa sampai seperti itu? Dengan Pak Darto? Dokter Santi mengangguk pelan. Beberapa kali saat sesi konseling, dia bicara. Potongan-potongan cerita yang mungkin tidak utuh, tapi cukup dalam. Aku mendongak, mataku mulai berkaca. Ia bilang hidupnya sebagai janda selama lebih dari 1 dekade membuatnya seperti tumbuhan yang dipajang. Ada, tapi tak dianggap. Ia selalu merasa kesepian. Anak-anaknya sibuk dengan rumah tangga masing-masing. Tak ada yang salah dengan itu, tentu. Tapi katanya, setiap malam ia merasa seperti perabot yang hanya berguna saat dibutuhkan, lalu kembali dibiarkan berdebu. Aku tercekat. Kata-kata itu menyakitkan. Lalu datanglah Pak Darto. Pria sepuh yang juga kesepian. Sama-sama merasa tua, sama-sama merasa dilupakan, sama-sama kehilangan pasangan. Dan dari obrolan-obrolan sederhana, mulai tumbuh rasa bukan cinta yang membara seperti anak muda, tapi rasa yang membuat mereka merasa hidup kembali. Dan itu cukup untuk membuat ibu menyerahkan segalanya? Tanyaku,
suara penuh luka. Dokter Santi menatapku dengan lembut. Ibu, kamu bilang begini padaku, saya tahu saya terlalu tua untuk ini. Tapi untuk pertama kalinya sejak suami saya meninggal, ada lelaki yang memandang saya seolah saya masih ada. Bukan sebagai beban, tapi sebagai perempuan. Aku tak bisa menahan air mata. Kalimat itu menyayatku dari dua arah. Sebagai anak yang merasa dikhianati, dan sebagai perempuan yang tiba-tiba bisa membayangkan kesepian ibu dalam diamnya. Dia bilang, lanjut Dokter Santi, setiap hari di rumah kalian adalah siksa batin. Dia ingin berhenti, ingin memberitahumu, ingin menolak perasaan itu. Tapi katanya, setiap kali dia duduk di meja makan dan ada Pak Darto menatapnya dengan cara yang tidak pernah ia dapatkan selama belasan tahun, ia kehilangan kekuatan untuk melawan. Aku terisak pelan. Tapi dia tahu semua ini akan menyakitiku, menghancurkan keluargaku. Dokter Santi mengangguk. Dia tahu, sangat tahu. Dan dia membenci dirinya sendiri untuk itu. Sunyi. Tak ada yang bicara. Hanya suara AC dan halaman map yang tertiup pelan. Akhirnya aku berkata lirih, apa dia bahagia? Dokter Santi termenung. Saya rasa ia tidak bahagia. Tapi ia merasa hidup. Dan kadang, untuk orang yang terlalu lama merasa mati, itu lebih menggoda daripada bahagia itu sendiri. Aku berdiri pelan. Lututku masih lemas. Dokter Santi ikut bangkit, menatapku penuh pengertian. Irin, katanya lembut, memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi memahami, mungkin bisa membuat luka itu tak terus berdarah. Jarum jam menunjukkan pukul 1.17 ketika ponselku berdering pelan di meja samping ranjang. Layar menyala, menampilkan nama yang kini lebih sering hadir dalam pikiranku daripada di hadapanku. Ibu. Jantungku berdetak tak menentu. Sudah berminggu-minggu sejak kepergian mereka, dan ini adalah panggilan pertama. Jemariku ragu menyentuh layar. Ada luka yang masih menganga, ada rindu yang tak sempat tumbuh karena keburu dibakar oleh amarah. Dengan napas tertahan, aku menjawab, "Halo, Bu?" Hening beberapa detik. Lalu suara itu muncul, lirih, serak, seolah datang dari seseorang yang jauh lebih tua dari usianya. Irin. Aku menelan ludah. Suara itu masih sama, tapi kini terdengar getir, seperti seseorang yang sudah terlalu sering memeluk penyesalan. Aku ganggu tidurmu, ya? Tanyanya pelan. Aku menggeleng, meski ia tak bisa melihat. Enggak, Bu, aku belum tidur. Kamu pasti benci sekali sama ibu, ya? Aku menutup mata. Ingin menjawab, tapi tak ada kata yang cukup pantas. Aku diam saja. Irin, aku cuma mau bilang satu hal malam ini, ucapnya, diselingi helaan napas berat. Bulan depan, aku akan melahirkan. Aku menahan napas. Ibu sudah kontrol terakhir kemarin. Kata dokter, kemungkinan awal bulan. Dan semuanya berjalan baik. Bayinya sehat. Ada jeda panjang. Lalu ia melanjutkan dengan suara bergetar. Tapi aku tahu, aku mungkin takkan pernah bisa jadi ibu yang pantas lagi di matamu. Aku menggigit bibir bawahku, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tahu kamu malu. Kamu hancur karena semua ini. Ibu tahu, ia terisak di seberang sana. Dan sejak pergi, setiap malam aku berdoa supaya waktu bisa mundur. Supaya aku nggak perlu membuatmu menunduk di depan orang-orang.
supaya aku tetap jadi ibu yang kamu banggakan. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi aku juga manusia, Rin. Ibu lelah sendiri. Ibu kesepian. Ibu terlalu lama memikul hidup tanpa ada yang memeluk, tanpa ada yang memandang ibu lebih dari sekadar emban cucian dan urus dapur. Aku menarik napas dalam-dalam, suaraku akhirnya pecah. Lalu kenapa harus dia, Bu? Tanyaku pelan. Kenapa harus suami dari anakmu sendiri? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan siapapun? Asal bukan orang yang membuat segalanya jadi setajam ini. Ibu juga nggak tahu, jawabnya lirih. Aku gak pernah berniat mencintainya. Tapi hari demi hari, luka kami saling menempel. Kami berbagi sunyi yang sama, dan kami terjebak di dalamnya. Aku tak tahu harus berkata apa. Tangisku makin pecah, tapi tak ada makian yang ingin keluar. Hanya sedih, hanya kehilangan. Ibu tahu Irin gak bisa memaafkan sekarang. Ibu gak minta itu. Tapi kalau suatu saat kamu bisa menatap anak ini, cucumu, tanpa membencinya, tolong, Rin. Jangan wariskan luka ini ke dia. Jangan biarkan dia tumbuh dengan cerita bahwa ia lahir dari aib. Aku terdiam, menatap langit-langit kamar. Dada sesak. Tenggorokanku tercekat. Ibu cuma ingin kamu tahu, aku masih sayang kamu. Dan aku tetap ibumu. Meski kamu ingin lupakan, meski kamu tak lagi mengakuiku. Aku menghapus air mata dengan tangan yang gemetar. Ibu akan melahirkan di kota kecil ini. Di rumah bersalin sederhana. Kalau kamu mau datang nanti, ibu akan sangat bahagia. Tapi kalau tidak pun, ibu mengerti. Lalu suara di seberang sana mulai terputus-putus. Maafkan aku, Rin, untuk semua. Untuk jadi ibu yang ternyata bisa juga menyakitimu sedalam ini. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku terkunci. Dan sebelum sempat kubilang sesuatu, sambungan telepon terputus. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap. Rasanya seperti baru saja bicara dengan hantu dari masa lalu yang belum selesai. Bukan karena dia mati, tapi karena hubungan kami masih tertahan di antara cinta dan luka malam itu. Hujan turun perlahan membasahi jalanan kota. Lampu-lampu jalan tampak buram di balik tirai air. Di ruang keluarga yang dingin dan sepi, aku duduk sendirian ketika suara langkah kaki Yuan terdengar memasuki rumah. Ia membawa selembar kertas di tangannya. Wajahnya pucat, ekspresinya campur aduk. Ia meletakkan tasnya sembarangan lalu duduk di ujung sofa, membisu. Napasnya berat. Ada apa? Tanyaku pelan, meski aku tahu pertanyaan itu akan membawaku ke jurang berikutnya. Ia menyerahkan kertas itu padaku. Sebuah rujukan rumah sakit. Tertera di situ nama pasien. Darto Kusuma, stroke ringan, butuh penanganan lanjutan. Baru saja dikabarin via kantor. Katanya ayah dibawa ke RSUD Wonolaras tadi siang. Kata Yuan pelan, hampir seperti gumaman. Aku menelan ludah. Kamu mau ke sana? Yuan menatap kosong ke arah televisi yang mati. Entahlah. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Mas, dia ayahmu. Dia juga orang yang tidur dengan ibu mertuaku sendiri. Sahutnya tajam, cepat. Dia juga orang yang menghancurkan rumah tanggaku. Menghancurkan aku. Aku menunduk, mengusap jemariku sendiri. Aku tahu. Aku juga belum bisa sepenuhnya memaafkan mereka. Tapi, Mas, dia sedang sakit. Tak berdaya.
Yuan menghela napas panjang. Kalau aku datang, lalu apa? Menatapnya tanpa tahu harus bicara apa? Mau bilang apa? Halo ayah, terima kasih sudah membuat semua ini jadi neraka. Aku memegang tangannya. Mas, kadang kita datang bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Yuan menoleh padaku. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk menenangkan hati sendiri. Lanjutku lirih. Untuk tahu bahwa kita tidak kehilangan sisi kemanusiaan, hanya karena mereka pernah mencabut semua harapan dari kita. Yuan diam lama. Matanya menatap jauh, seakan menggali sesuatu yang selama ini dikuburnya. Aku benci dia, katanya akhirnya, pelan. Tapi aku juga merindukannya. Sebelum semua ini, saat dia masih jadi pahlawanku, saat dia masih mengajarkanku cara mengganti lampu, cara menyetrika kemeja, cara jadi suami yang baik. Air mataku jatuh tanpa suara. Mungkin sekarang saatnya untuk membiarkan kenangan baik itu bicara, walau hanya sebentar. Ia mengangguk pelan. Seperti seseorang yang menyerah bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa hati manusia tidak diciptakan hanya untuk dendam. Keesokan paginya, Yuan bersiap dengan langkah berat. Ia mengenakan jaket abu-abu tua yang biasa dipakainya saat keluar kota. Saat hendak keluar rumah, ia menoleh padaku. "Kamu mau ikut?" tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis dan menggeleng. "Kali ini kamu harus sendiri, Mas. Biar kamu yang mendengar detak hatimu tanpa aku ada di sana." Ia terdiam sejenak, lalu melangkah pergi. Suara pintu tertutup perlahan. Sunyi kembali merambat masuk ke ruang tamu. Sore itu, aku menerima pesan singkat darinya. Ayah tak bisa bicara, tapi air matanya keluar waktu aku genggam tangannya. Dan aku juga menangis. Bukan karena memaafkan, tapi karena akhirnya aku berhenti menahan semuanya. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Hari itu mendung menggantung sejak pagi. Langit seperti tahu sesuatu akan terjadi. Bukan badai, bukan petir, tapi sesuatu yang lebih sunyi dan mengguncang. Kelahiran. Aku sedang menyalin laporan ke dalam laptop ketika notifikasi pesan masuk di layar ponselku. Dari Rani. Surat keluar, sudah lahir. Mbak, perempuan. Ibu sehat. Tapi, kamu harus lihat ini. Di bawahnya, sebuah foto menyusul. Foto bayi yang baru lahir, masih merah, dengan mata tertutup rapat dan tangan mungil yang menggenggam udara. Aku menatap foto itu, dan dunia serasa berhenti berdetak. Bibir mungil itu, hidungnya, garis halus di alis. Aku pernah melihat wajah ini, bukan sekali, tapi setiap kali aku melihat foto-foto lama Yuan waktu kecil. Tanganku perlahan turun ke pangkuan. Napasku tercekat. Tapi tidak ada air mata. Tidak ada jeritan. Tidak ada drama. Hanya diam. Diam yang dalam. Diam yang menyesakkan dada lebih dari tangisan manapun. Aku mengirim balasan pendek. Surat keluar. Terima kasih sudah memberi kabar. Rani tidak membalas. Mungkin ia tahu. Mungkin ia juga bingung bagaimana harus menyampaikan kebenaran yang terasa seperti belati pada dada saudaranya sendiri. Beberapa menit kemudian, suara pintu terbuka. Yuan masuk, melepas sepatunya tanpa banyak bicara. Aku hanya melirik sekilas, lalu kembali ke layar laptop. Bukan karena sibuk, tapi karena aku belum siap menatapnya. "Aku tadi mampir," katanya pelan, duduk di seberangku. Aku tetap mengetik,
Tapi pelan-pelan kukatakan, ke rumah sakit. Ia mengangguk. Ibu baik. Bayinya juga sehat. Aku berhenti mengetik. Perempuan, ya? Ya. Sunyi menyela percakapan kami. Begitu panjang dan berat hingga detik jam dinding terasa seperti jerit waktu. Aku belum berani gendong dia, kata Yuan, menunduk. Tapi aku lihat dari dekat. Aku mengangguk pelan. Kamu lihat fotonya? Tanyanya pelan. Aku menatap matanya. Sudah. Wajah Yuan menegang. Dan kamu? Aku tahu, potongku cepat. Aku lihat. Ia menunduk. Aku juga sempat terpaku. Karena dia mirip aku waktu kecil, Rin. Bahkan lebih dari yang seharusnya. Aku menghela napas. Jangan tanya aku kenapa. Jangan minta aku mencari jawaban, Mas. Karena dunia ini kadang memang tak adil. Kadang dia menampar tepat di luka yang belum sembuh. Yuan memejamkan mata. Aku merasa seperti dihukum oleh wajah kecil yang tak salah apa-apa. Aku menatap kosong ke arah jendela. Anak itu tidak bersalah. Tapi ia adalah lambang dari segala yang hancur. Yuan menatapku, wajahnya pucat. Apa kamu marah? Aku menggeleng pelan. Tidak, Mas. Ia terlihat bingung. Tidak. Aku menatapnya, kali ini dengan mata yang tenang. Bukan karena damai, tapi karena hatiku sudah terlalu penuh untuk meledak lagi. Dulu aku akan menangis, mungkin berteriak, memaki dunia, memaki kalian semua. Tapi sekarang, aku hanya letih. Terlalu letih untuk marah. Yuan tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk lebih dalam, seperti ingin menghilang ke lantai rumah kami yang dulu pernah terasa hangat. Yang bisa kulakukan sekarang hanya satu, lanjutku pelan. Menerima bahwa hidup tak selalu memberi apa yang pantas kita dapatkan. Kadang ia memberi luka, lalu menertawakanmu saat kau mencoba tetap berdiri. Aku ingin menebus semuanya, Rin, bisiknya lirih. Aku tersenyum tipis. Kau tidak bisa menebus dosa orang lain, Mas. Bahkan meski kau anak dari pelaku, bahkan meski bayi itu mirip kamu, kau hanya bisa memutus rantai luka. Dan itu cukup. Yuan mengangkat kepalanya. Matanya berkaca. Jadi kita, bagaimana? Aku memandangnya dalam. Kita akan tetap hidup. Kita akan tetap bangun pagi. Mungkin kita tidak utuh lagi, tapi kita masih bisa bernapas. Dan itu sudah cukup baik untuk sekarang. Di luar sana, hujan mulai turun perlahan. 2 tahun telah berlalu sejak hari-hari itu. Hari-hari ketika rumah kami tak lagi menjadi tempat pulang, tapi menjadi medan perang sunyi yang menyimpan tangis di balik pintu kamar. Hari-hari ketika cinta diuji bukan oleh jarak, tapi oleh pengkhianatan paling sunyi, dari mereka yang seharusnya menjadi tempat berpulang. Ibu dan Pak Darto kini tinggal jauh, di luar Pulau Jawa. Di kota kecil yang tak ada siapa-siapa yang mengenal mereka. Mereka membuka usaha warung makan sederhana, dan membesarkan bayi laki-laki itu, yang kini sudah bisa berlari kecil sambil tertawa. Namanya Damar, nama yang katanya berarti cahaya. Kadang Rani mengirim fotonya diam-diam. Aku tak pernah membalas, hanya menyimpan gambar-gambar itu di folder tersembunyi. Dan kadang, ketika malam terlalu panjang, aku membuka 1-2 fotonya. Melihat mata bulat itu, rambut tipisnya, dan entah kenapa, aku tidak lagi marah.
Mungkin benar kata orang, waktu tak selalu menyembuhkan. Tapi waktu mengajari kita caranya hidup berdampingan dengan luka. Tidak menyembunyikan, tidak mengubur, tapi menjinakkan. Yuan dan aku belum sepenuhnya kembali seperti dulu. Kami masih tidur di ranjang yang sama, tapi pelukannya belum serapat dulu. Ia masih menatapku dengan ragu di beberapa malam, seolah bertanya dalam hati, apakah kau masih mencintaiku sepenuhnya, Irin? Atau hanya tersisa sisa-sisa? Aku pun tak tahu jawabannya. Tapi kami tidak menyerah. Kami belajar menyusun ulang rumah yang retak. Pelan-pelan. Kadang kami kembali berdebat karena kenangan masih menyusup seperti angin dingin dari sela-sela pintu. Tapi kali ini, kami belajar menyalakan penghangat, bukan membiarkan beku semakin dalam. Dan aku, Irin, perempuan yang dulu hampir tenggelam karena aib yang tak ia ciptakan, kini menulis. Buku pertamaku sudah hampir selesai. Judulnya, Kejutan dari Dalam Rumah. Buku itu bukan dongeng manis tentang keluarga bahagia, tapi kisah yang getir, penuh luka, dan terlalu nyata untuk dibaca tanpa merasa sesak. Ia bercerita tentang dikhianati bukan oleh orang luar, tapi oleh mereka yang duduk di meja makan yang sama, yang mencium pipimu sebelum tidur, yang kau panggil ibu dan bapak. Orang-orang bertanya, kenapa aku menulisnya? Bukankah aib sebaiknya dikubur? Tapi bagiku, menulis bukan tentang membuka luka agar dilihat, tapi agar luka itu tidak membusuk dalam diam. Karena aku belajar bahwa maaf tak selalu berarti menerima. Kadang, itu hanya cara agar dirimu bisa hidup tanpa beban. Dan aku memilih hidup dengan luka yang tak bisa kuhapus, dengan kenangan yang tak bisa kuubah, tapi dengan hati yang tak lagi ingin membalas. Aku mungkin tak akan pernah melupakan, tapi aku tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang pengkhianatan itu. Aku, Irin. Dan ini kisahku tentang rumah yang dulu kubangun dengan cinta, dihancurkan oleh sunyi, dan kupelajari kembali dengan keberanian. Karena terkadang, keluarga tidak berarti sempurna. Tapi bagaimana kita memilih tetap berdiri setelah semuanya runtuh?